Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dengan STE ya, Surya Teknik Elektronik. Kali ini STE mau unboxing paketan retur CPU support printer multi display ya. Yang mana kata customer rusak atau apa namanya, tidak bisa connect LCD ya. CPU AC/DC printer. Kebetulan ini CPU sebenarnya support dengan multi display atau bisa support display LCD dan segmen. Kata customer ini ada 3 CPU ya. Kalau dilihat di sini returan sebenarnya dari pembelian 2 ini transaksi, tapi ini juga ada transaksi 1 ya. Jadi ada 3 ini, 3 apa namanya, 3 CPU. Benar ada 3 CPU, nggak ada lagi. Ini sepertinya waktu pembelian tidak ada apa namanya, pesan untuk AC apa DC, jadi jumpernya tidak saya pasang. Kondisi fisiknya sih baik-baik aja. Jadi dari ngelihat apa namanya, kondisinya baik-baik aja sih. Kondisi fisiknya maksudnya ya. Bener, jumpernya tidak saya pasang. Jadi ini kemungkinan untuk AC. Ini masalahnya kan ada di apa namanya, biasanya kalau dari saya ini kan karena pembeliannya CPU aja ya, tidak berikut LCD nya gitu. Jadi ini kemungkinan masalahnya di coding sama di voltase untuk LCD. Jadi CPU kalau beli cuma CPU aja tuh voltasenya standar untuk segmen, standar untuk display segmen itu di sekitar 6 volt. Dan kalau LCD yang telagir keluar itu voltasenya bisa sampai 8-9 volt ya. Jadi kalau dikonekkan untuk LCD itu dia backlightnya atau lampu belakang tidak
akan nyala. Kita akan coba dengan LCD 886 ya. Kita akan coba langsung di si pembeli kan sempat ngirim video juga. Jadi kalau saya lihat backlightnya tidak nyala dan apa tadi namanya di LCD ngacak. Itu codingnya. Karena pembeliannya bukan set ya. Terus tidak ada keterangan mau untuk LCD apa untuk apa. Kita akan coba. Ini sebenarnya CPU jadul sih. Modelnya ribet, terminalnya banyak. Kalau produk ST yang 3 tahun terakhir itu ya tak buat simpel juga gitu. Kalau membuka atau mengendorin baut terminal ini diusahakan untuk megang atau ya harus dipegang, karena takutnya kalau terlalu ini dia bengkok terus jalurnya bawah patah. Kita akan coba ya dengan ini apa yang terjadi. Ya benar, jadi dia terjadi ngacak ya, karena pembeliannya ini tidak ada komentar. Terus kebetulan di deskripsi itu juga saya keterangannya untuk LCD segmen. Jadi ini kalau saya pasang ke segmen dia langsung nyala, dan di si segmen di IC segmen tidak rusak karena ini emang diperuntuk standar dari kita itu untuk segmen voltasenya sekitar 6 volt ya, benar kan? Jadi voltasenya 5,9 volt, dia langsung nyala untuk apa namanya segmen gitu ya. Ya. Jadi ini kalau mau dipindah ke LCD ini ya, berarti ini segmen. Ini kita singkirin dulu ke sini. Ini kita colokin, dia pasti ngacak codingnya ya, karena ada kode tertentu itu. Kita coba tekan kodenya ya untuk berubah ke LCD. Ini ada tulisan LCD 1, LCD 2, 3 segmen, 7 segmen ya. Berarti kita harus tekan 1 kalau mau pindah ke LCD. Dan itu pun backlightnya dia tidak nyala. Karena apa? Karena voltasenya cuma tadi 6 volt. Sedangkan kebutuhan dia LCD yang telakir ya, yang telakir keluar LCD ini itu voltasenya bisa sampai 8 volt. Jadi kita harus mengungkit atau memberi tegangan lebih. Ini tadi ada segel lem sudah saya copot ya. Ini kalau standar dari saya, kalau tidak pembelian tidak ada apa keterangan apa untuk LCD atau apa, itu tetap saya buat standar untuk segmen, karena di deskripsinya di keterangan itu emang saya standarkan untuk segmen. Saya ungkit searah jarum jam ya. Ini saya rasa voltase di sekitar 7 lebih, ini 7 lebih aja dia masih redup ya. Kalau saya ungkit lagi
untuk terang. Ini voltase di atas 8. Coba kita lihat voltasenya ya. Ini kalau untuk segmen, kalau segmen dijamin IC-nya segmen, IC-nya display segmen itu langsung mati gitu. Kita nengok aja voltasenya ya, karena di sana ada alat ukurnya. 8,6 volt ya. 8,6 volt. Saya buat untuk LCD ini di 7, aja ya, atau 8 volt. Saya buat 8 volt, nggak terlalu terang. 79, 78 ya. Coba kita kasih ke segmen. Backlightnya atau lampu belakangnya seberapa dia nyala. Nah, cukup segitu, saya rasa cukup. Jadi ini sekitar 7,9 gitu ya. Karena yang dimasalahkan itu masalah apa namanya, dan ini ada pengaruhan agak ngeblok ya, agak ngeblok hitam kalau voltasenya gede. Coba saya, karena ini sempat apa diperhitungkan untuk LCD gitu. Jadi komponen ini kalau voltasenya besar harus terpasang. Coba saya solder langsung, bisa nggak ya? Nah, sudah bersih ya. Tadi ngeblok agak hitam gitu. Jadi yang dimasalahkan customer kan masalah LCD ya. Ini pun kalau saya ubah di segmen, dia ngaco. Saya tekan 3, tapi backlightnya karena sudah saya besarkan voltasenya, dia udah normal, nyala gitu ya, ngacak dia gitu. Jadi kalau waktu dalam pembelian ada tulisan untuk LCD, terus untuk LCD apa, karena pembeliannya setelah saya cek ya bukan lapak tadi ya langsung beli gitu ya. 2 saya tekan 1. Jadi saya kondisikan karena masalahnya yang di customer yang dipermasalahkan itu LCD, berarti ini tidak saya segel ya, supaya nanti customer bisa mengondisikan mau diterangin atau diredupin gitu ya. Gitu aja. Jadi ini mungkin karena belum pahaman aja gitu, bahwa untuk berpindah ke set display itu atau itu ada kode. Terus karena ini pembeliannya CPU aja, nggak set ya, tetap nggak saya kondisikan siap LCD gitu. Saya anggap udah ya, saya taruh sini. Ini kita tengok apa juga dia yang terjadi ya. Ini voltase saya masukin. Jadi kalau asli terminal ini harus dipegang waktu ngendor, takutnya mutus jalur kalau dia bergerak, karena keras. Kalau standar dari pabrik kan keras gitu ya. Ini pun sama, dia ngacak ya. Terus backlightnya tidak nyala karena adaptornya kendor ini. Kita benerin dulu adaptornya ya.
Saya mending milih dari depan aja ya. Nyalain dari sini aja pakai solder. Ya itu ngacak juga. Kalau saya masuk ke codingnya dia normal, tapi blacklight tetap tidak nyala karena ini voltasenya. Coba kita cek, tetap di kisaran 6 karena siapnya kemarin untuk lepas lah key powernya ya. Agak rewel nih. Kendor. Kita cek di sana tertera 6,2 volt ya. Coba kalau kita langsung taruh di berapa tadi? 78 ya. 78, 79, 78 atau 8 volt lah. Saya nggak suka terang-terang supaya lebih awet. Yang penting tambah aja gitu. Ini pun di segmen nggak nyala ganti kan? Tuh nggak nyala. Karena dia di coding sudah di programnya udah di coding untuk LCD. Kalau saya pindah ke 3 dia baru nyala kan. Kita balik lagi ke enggak saya balikin dulu ya. Ini pun kalau voltnya tinggi dia ngeblok hitam karena ada komponen yang saya potong. Karena kalau kecil memang dia nggak perlu gitu. Coba saya jumper ulang, sambung ulang. Ini waktu voltasenya kecil dia nggak perlu hambatan itu. Ini normal kalau itu saya pasang. Jadi ini kalau saya colokkan ke sini harusnya blacklightnya nyala karena voltasenya udah saya buat di 7,8 atau 8,9 tadi gitu kan. Tapi codingnya tetap ngaco. Kita harus masuk di kodenya. Ya. Ini pun saya rasa cukup di sini karena customer itu dipermasalahkan masalah connect di LCD ya. Ini sekarang posisinya udah siap untuk LCD. Ini ada satu lagi, jadi ada 3 tadi ya. Kita tunggu dulu dia sampai habis ya, sampai apa namanya, kita nyalakan dulu ini. Saya ungkit langsung, tapi ini masalahnya apa, kita lihat dulu aja dah. Ini untuk segmen apa untuk apa kemarin? Ini di segmen nggak mau ya, berarti ini udah untuk LCD kalau nggak salah ya. Sama, dia langsung untuk LCD tapi blacklightnya tidak nyala ya. Coba saya ungkit.
nyala ya. Saya mau cek sekalian voltasenya ada berapa. Jadi saya cuma memberi sekitar 7,9 atau 8 volt. Dia tahan, kalau standar pabriknya katanya 9 volt gitu ya, tapi lah saya lebih senang memberi voltase yang agak-agak jangan terlalu terang gitu ya. Jadi saya rasa ini karena belum paham aja ya. Jadi sebenarnya CPU ini kan multi display, bisa untuk display itu dan display ini. Dalam pengiriman saya, kalau tidak ada keterangan tambahan, itu saya tulis di saya beri di apa namanya, untuk saya kondisikan siap untuk LCD display gitu ya. Saya rasa ini 3 masalahnya itu masalah di belum tahuan ya, bukan masalah di hardware atau softwarenya, bukan ya. Jadi ini saya anggap sudah dan akan saya packing dan kirim balik ya. Cukup itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.